tertentu nanti akan apa ya? Ada yang berpikir magang mungkin cuma buat memenuhi ini ya, memenuhi permintaan atau dari kampus saja, tapi ternyata itu tempat yang baik untuk belajar gitu. Jadi di situ dari kantor itu dikasih kartu. Ada dikasih kartu nanti untuk setiap orang yang di situ itu diwajibkan diberikan kartu sebagai kontributor. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Podcast ini diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sebagai sarana belajar dan juga wadah praktik ilmu komunikasi bagi mahasiswa-mahasiswinya. Saya Melisa Sahan, sahabat podcast kamu. Sahabat Kobus Podcast, idealnya setiap semester akan ada mahasiswa yang melakukan kuliah kerja lapangan atau KKL. Nah, biasanya mahasiswa ilmu komunikasi juga melakukan hal tersebut. Ada yang memilih untuk melakukan KKL di beberapa instansi, ada juga di media-media jurnalis seperti radio dan televisi. Dan hari ini kita akan membahas tentang salah satu media jurnalis yaitu radio. Dan telah hadir bersama kita di studio Kobus Podcast Canda Sabah, seorang alumni Ilmu Komunikasi Unwira Kupang dan wartawan Radio Republik Indonesia RRI Kupang. Halo Canda, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Kobus Podcast. Canda, nanti kita bakal banyak cerita tentang pengalaman kamu sebagai wartawan, juga sebagai seseorang yang bekerja di radio, juga sebagai alumni di Unwira. Tapi sebelum itu saya persilakan Canda untuk memperkenalkan diri kepada sahabat Kobus Podcast. Silakan. Halo sahabat Kobus Podcast, perkenalkan nama lengkap saya Canda Vivilia Sabah. Saya juga alumni dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan saya sebenarnya baru wisuda beberapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Oke ya, jadi itu perkenalan singkatnya. Canda angkatan 2000? Angkatan 2017. 2017. Kemarin konsentrasi apa? Saya konsentrasinya ilmu komunikasi, ambilnya bagian jurnalistik. Oh, jurnalistik ya. Jadi Canda memang dari jurnalistik kemudian lanjut kerja di RRI gitu. Nah, ini yang kita penasaran, kan Canda baru lulus kemarin, ini kemudian sudah kerja di RRI Kupang. Apakah sebelum lulusnya memang sudah mulai kerja di sana atau pas lulus baru mulai kerja di RRI Kupang? Jadi saya mulai kerja itu sebelum lulus. Jadi waktu masih sambil menjalankan kuliah, kita adakan KKL. Jadi saya memilih sebenarnya awalnya itu bukan langsung di media yang saat ini, radio di RRI. Ada beberapa media yang saya masukkan untuk judul untuk memulai KKL. Tetapi beberapa media itu ditolak karena waktu itu juga pas pandemi COVID-19. Nah, jadi tinggal satu media terakhir yang belum saya coba. Jadi saya ada bersama teman saya seorang. Kami coba ke RRI untuk masukkan surat untuk minta untuk mau KKL di situ. Nah, ternyata setelah itu kami diterima dan dari situ saya melanjutkan KKL sampai saat ini. Oke, jadi mungkin mereka lihat potensi ya dari selama KKL. Waktu KKL kemarin langsung di bidang apa? Langsung di pemberitaan nggak? Atau kalau KKL kan konsentrasi jurnalistik, jadi langsung fokus di bidang pemberitaan. Oke, di bidang pemberitaan. Nah, ini kan sekarang Canda orang lagi tren bahas podcast, sama seperti yang kita buat sekarang. Nah, kurang lebih kan formatnya sama kayak radio gitu kan, kayak radio yang kita dengar selama ini. Nah, kira-kira yang menurut Canda sebagai seseorang yang kerja di media radio, ada perbedaan tidak sih sebenarnya radio dan podcast secara mungkin kemasan, informasinya? Ya, kalau dari saya perbedaan pasti ada. Karena kan radio itu audio, kalau podcast kan bisa langsung dengan audio dan visual. Jadi kalau radio itu audionya itu ada, kita kerja itu ada namanya aplikasi khusus untuk mengedit audionya lagi. Sama sebenarnya sama dengan podcast, hanya kan podcast pakai dengan visual. Oke, jadi kalau podcast sebenarnya lebih fleksibel ya mau pakai visual atau ini. Lalu kalau di RRI itu sebenarnya dia itu adalah radio hiburan kah atau memang fokusnya ke radio berita? Jadi di RRI itu ada empat bagian masing-masing untuk 4 siarannya, yaitu ada Pro 1, Pro 2, Pro 3 dan Pro 4. Nah, kalau untuk Pro 1 itu dia lebih dikhususkan untuk berita informasi seputaran NTT maupun Kota Kupang. Kalau Pro 2 itu dia untuk sasaran
siarannya itu untuk usia-usia remaja. Jadi penggunaan bahasa itu lebih kayak santai, bahasa remaja gitu. Kalau untuk yang Pro 3 itu siaran nasional, jadi itu khusus dari Jakarta, dari pusat. Kalau Pro 4 itu dia bagian budaya, jadi itu menyiarkan seputaran dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke, berarti dalam satu RRI itu ada beberapa, itu istilahnya segmen gitu ya, segmen. Itu penyiarnya juga adalah penyiar yang sesuai dengan segmen, misalnya anak muda di Pro 2 gitu. Oke. Ya, kalau penyiarnya itu ada juga pembagian. Jadi kalau misalnya dikhususkan semuanya itu ada beda-beda. Kalau untuk Pro 1 kan dia lebih gaya bahasanya harus lebih yang news, berita, menyampaikan informasi. Kalau untuk Pro 2 itu dia harus menggunakan gaya bahasa remaja yang tren untuk anak-anak sekarang. Oke, ya, jadi disesuaikan juga ya gitu. Nah itu biasanya jam siarannya memang ganti-gantian Pro 1 dengan Pro 2, atau memang Pro 1 punya jam siaran sendiri, punya channel sendiri, atau punya frekuensi sendiri, atau satu frekuensi? Itu masing-masingnya ada frekuensi sendiri. Jadi kalau di siaran kita lihat di HP itu ada namanya Pro 1, Pro 2, itu masing-masing ada frekuensi. Jadi ada aplikasi juga? Siarannya ada berjalan sama-sama. Oke, jadi satu kali jalan, 4 Pro itu masing-masing jalan? Sekali. Oke, ya jadi tidak berganti-ganti ya. Nah ini konsep yang kita juga bingung sebenarnya, karena ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Terus Canda di bagian mana? Di semua itu kah, atau di salah satu saja? Tidak, kalau saya itu di bagian langsung di bidang pemberitaan. Kalau Pro 1 dan sampai Pro 4 tadi itu di bagiannya siaran. Jadi itu ada namanya petugas siaran lagi. Itu mereka yang kerja untuk menyiarkan informasi. Nah kalau saya di bagian bidang pemberitaan. Jadi tugas saya sebagai reporter meliput berita, informasi, datang, produksi, terus nanti tinggal disiarkan oleh. Oke, jadi Canda ada satu kejadian, ini kita sederhananya Canda ada satu kejadian, kemudian Canda liput, bikin berita, produksi selesai, kemudian urusan siaran, materi itu kemudian dikasih ke pihak siaran gitu. Jadi sudah dikemas menjadi satu produk berita, itu nanti tinggal ada aplikasi yang sudah dimasukkan, jadi pas jam warta berita, namanya warta berita, itu nanti mereka tinggal langsung klik atau tinggal langsung putar rekaman yang sudah kami di bagian pemberitaan produksi. Jadi istilahnya dari produksi sudah kasih bahan jadi, tinggal orang siaran. Artinya kita yang belanja, masak, jadi tinggal yang sajikan gitu ya ke orang-orang. Oke, apa saja proses yang kemudian Canda lalui dari awal sampai akhir, mungkin di luar daripada tadi mau magang ya? Kan pasti masuk kembali itu ada proses-proses yang dilalui sampai sekarang. Kalau menjadi seorang wartawan atau reporter radio tuh apa saja yang kamu sudah lalui selama ini? Ya, yang saya sudah lalui selama ini banyak hal, karena menjadi reporter di luar radio itu juga yang pertama itu harus mental dan keberanian. Jadi karena kita itu kalau pergi meliput di lapangan itu kita kan pasti bertemu dengan orang-orang besar, pejabat. Nah di situ mental kita harus benar-benar kuat, seakan-akan kita harus merasa bahwa ini adalah daerah kita gitu. Jadi maupun pertanyaan atau isu harus kita kuasai. Jadi kita yang mengenal isu itu dan kita yang memberikan pertanyaan kepada dia. Jadi tidak boleh takut begitu, karena kan bisa saja kita ke bawah takut atau apa begitu, itu bisa saja beritanya itu kurang sama mungkin mengganggu hasil hasil produksi. Ada tidak kejadian liputan yang kemudian sampai sekarang tidak bisa dilupakan? Mungkin kejadian baik dan buruknya. Kita mulai dari yang baik dulu, yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini. Kalau kejadian yang baik itu waktu enaknya saya pernah meliput. Enaknya itu saya meliputnya ke luar daerah. Jadi waktu itu saya pernah meliput ke Sabu. Ke Sabu itu perginya selama 2 kali. Jadi hari pertama pergi itu ada kegiatan pas hari ulang tahun Sabu di sana. Jadi dengan pemerintah daerah sana melaksanakan kegiatan itu. Jadi itu saya pertama ke sana itu 4 hari. Yang tidak pernah dilupakan itu karena di sana itu selain kita menjalankan tugas sebagai reporter mencari meliput berita, kita juga refreshing jalan-jalan gitu. Jadi di sana selesai melakukan tugas itu kita masih punya ada waktu luang, waktu kosong untuk bisa refreshing. Jadi kita juga dibawa bersama-sama dengan pemerintah sana, pemimpin sana, kita diajak untuk mengelilingi wisata yang ada di sana. Karena RRI ini radio pemerintah ya, sama seperti TVRI TV pemerintah gitu.
Nah yang buruknya deh, yang tidak bisa dilupakan. Yang buruk, kejadian yang buruk itu untuk sampai saat ini belum pernah ada sih yang maksudnya yang sampai yang seburuk-buruknya. Palingan ya kayak kita mengalami kesusahan di lapangan, mungkin jam yang kita konfirmasi dengan narasumber ketika pergi ada yang miskomunikasi begitu, tidak sesuai. Jadi misalnya hari ini kita sudah rancangkan mau liput apa, tetapi pergi tidak dapat hasil. Pulangnya mungkin karena dia lagi sibuk atau lagi melakukan rapat. Nah itu kira-kira kalau misalnya gini, Canda mau meliput katakanlah misalnya saya jadi si narasumber, kemudian saya tidak bisa diliput karena satu dan dua hal. Sementara beritanya itu memang harus naik gitu. Nah itu kira-kira mengakali itu bagaimana? Ya, kalau misalnya narasumber utama kita lagi sibuk, kita bisa minta waktu, minta izin dia untuk bisa kayak delegasi. Misalnya kayak bagian kabinnya atau apanya yang dianggap pantas untuk berbicara dengan isu yang kita makan. Jadi seseorang bisa menggantikan dia, begitu ya, perwakilan. Oke, ini juga pertanyaan dari mahasiswa. Apakah memang ketika masuk ke jurnalis di Unwira, Canda sudah punya cita-cita bahwa saya nanti akan jadi reporter suatu saat nanti? Tidak. Jadi awalnya sebelum masuk ke Unwira dan pilih jurnalistik itu, awalnya itu sebenarnya hanya masuk-masuk saja, ikut dengan teman-teman yang lain. Dan ada satu juga, jadi saya biasa sering nonton televisi. Jadi lihat, kok kayak reporternya kok kayak bagus ya, begini terus menyampaikan informasi, mereka bisa tahu semua. Jadi kayak penasaran sebagaimana sih kok bisa jadi seperti itu. Jadi datang ke Unwira, ada komunikasi dan ternyata ada pembagian konsentrasi lagi. Dan di situ saya memilih untuk jurnalistik, kayak lebih menantang gitu. Jadi bisa dibilang cita-cita tidak sih sebenarnya? Kalau mau bilang cita-cita, ya awalnya belum, tapi kalau sekarang sudah menjadi cita-cita. Oke, nah dulu cita-cita Canda apa nih? Sebelum cita-cita saya sebelum jadi wartawan, sekarang wartawan. Sebelum jadi wartawan saya ingin jadi di pegawai bank gitu. Oke. Jadi ada. Tapi melenceng. Tapi kira-kira kalau orang komunikasi bisa lah ya kalau daftar ke bank. Banyak teman yang ke bank akhirnya. Ada teman-teman, ada juga teman-teman teman alumni dari sini juga, kakak-kakak sebelum itu dia juga sebelumnya di RRI. Tapi setelah dia mungkin menjalankan 6 tahun atau 5 tahun, dia minta untuk rekomendasi untuk masuk ke bank. Oh, jadi bisa kita bisa rekomendasi. Kira-kira rekomendasinya apa saja selain mungkin ke bank? Kalau kerja di RRI, misalnya Canda minta rekomendasi, kira-kira bisa masuk ke mana saja? Sebenarnya kalau kemana saja itu sebenarnya bisa. Intinya mungkin kita juga dapat persetujuan dari pimpinan. Jadi seru ya, ini salah satu bocoran ya teman-teman, mengabdi dulu untuk RRI kemudian minta direkomendasikan. Jadi jenjang karirnya bisa berbeda gitu. Bisa. Oke. Jadi sebenarnya kekuatan dari radio menurut Canda sebagai sebuah media jurnalistik? Ya, kalau bagi saya kekuatannya radio itu yang pertama dia tuh jangkauan. Jangkauannya itu meluas. Jadi meskipun dia kadang terlambat oleh waktu, kan kalau televisi dia langsung disiarkan atau media online dia langsung cepat, tetapi jangkauannya itu dia tidak bisa menjangkau ke daerah-daerah dan pelosok-pelosok. Tetapi kalau misalnya radio itu dimanapun saja orang bisa dengar, meskipun daerah-daerah yang susah untuk dijangkau. Kan sekarang orang-orang kalau lagi nyetir mobil kan juga sambil dengar radio. Jadi kapanpun dari mana pun radio. Sampai sekarang tuh kira-kira ada tidak mungkin teman-teman dari RRI pernah cari tahu bahwa apakah sampai sekarang tuh tren dengar radio tuh masih tinggi gitu? Iya, masih ada. Ya, jadi di RRI itu ada juga itu mereka bisa pantau dan juga ada kayak di RRI itu ada semacam bikin komunitas untuk yang penggemar untuk yang biasa sering dengar maupun di Pro 1 sampai Pro 4 gitu. Jadi mereka itu hadir. Jadi setiap kali kalau ada siaran informasi berita, ada live kegiatan dialog itu mereka juga masuk untuk menelpon untuk bertanya dengan narasumber. Nah ini juga kan kalau siaran ya di radio, salah satu elemen yang paling diminati itu biasanya penyiar, suara penyiar dan bagaimana cara penyiar itu melakukan siaran. Kira-kira seberapa penting menurut Canda sebagai orang yang kerja di dalam media radio, seberapa penting peran dari seorang penyiar gitu untuk radio tersebut? Iya, kalau dari saya penyiar itu berperan sangat penting.
penting karena dia itu yang akan membahasakan. Jadi bagaimana orang menanggapi, orang bisa mengerti dan paham itu sesuai dengan kata-kata bahasa yang dia keluarkan, yang dia sajikan. Jadi dia harus benar-benar menyajikan bahasa yang benar-benar hangat di telinga masyarakat. Artinya bahasa yang sederhana, bukan bahasa tinggi. Oke, dan itu mungkin juga sudah ada tim produksi yang membantu kemudian untuk bisa sampai seperti itu ya. Ada tidak? Karena kalau saya kan kalau di televisi itu sampai ada fans dengan host gitu. Kalau penyiar radio ada fansnya juga? Iya ada. Ya kalau penyiar radio itu biasa aja ada, tapi mereka paling banyaknya dengar itu dari suara. Oh, okay. Karena kan biasa kalau siaran kan tidak bisa lihat wajah muka, tetapi dengarnya dari suara. Suaranya bagus begini. Jadi ketika kita ke lapangan mau wawancara perkenalan sama narasumber, oh ini nama saya Canda atau begini, oh ini ya yang biasa pagi-pagi suaranya begini, oh bagus banget, oh ini orangnya ya. Jadi kekuatan fans juga penting ya untuk dengar radio ya. Nah kira-kira nih tantangan yang kamu hadapi sebagai seorang jurnalis radio apa menurut Canda? Kalau tantangan dari saya itu yang tadi saya bilang itu yang pertama mental dan itu yang paling utama karena dan juga kita juga butuh kecepatan. Misalnya kita di dalam satu situasi ada mendadak untuk liputan apa gitu, itu di situ kita harus benar-benar bagaimana berpikir supaya bisa mendapatkan isu informasi tersebut. Oke. Kira-kira nih menurut Canda kan Canda lulusan ilmu komunikasi Unbira. Ada tidak bukan ada sih sebenarnya mata kuliah yang kamu dapat, materi yang kamu dapat selama kuliah itu berperan penting tidak dalam proses kerja kamu sebagai seorang jurnalis? Ada materi-materinya itu banyak sekali dan materi yang saya dapat atau teori-teori dari selama menjalankan kuliah itu semuanya itu diterapkan ada di radio yang kita kerja. Jadi apapun yang kita dapat seperti misalnya ada materi yang berita yang menulis feature itu juga ada, terus menulis berita televisi dan radio itu semuanya dapat pas jadi anggaplah kita itu di kampus belajar teori, jadi tinggal turun ke lapangan itu kita melaksanakan teori itu hanya praktik saja semuanya itu ada. Oke, jadi anak-anak sekalian dengarlah kata kakak Canda bahwa apa yang dipelajari di kelas itu bukan cuma ini ya, jadi bisa dipraktekkan dan sebagai modal awal ya Kak Canda ya untuk bisa bekerja. Nah, mahasiswa kemudian tadi kita bahas di awal akan melaksanakan KKL kuliah kerja lapangan, terus khususnya masih ilmu komunikasi. Nah, kan kita punya dua peminatan, jurnalistik dan juga public relation. Kira-kira apakah dua peminatan ini bisa masuk ke radio semua atau cuma jurnalistik sebenarnya yang bisa magang di radio? Ya, kalau dari saya dua peminatan ini jurnalistik dan PR itu dua-duanya bisa masuk di radio. Karena namanya di semua instansi maupun pemerintah, swasta itu ada yang namanya bagian humas, kehumasan. Kehumasan itu penting. Jadi bagi teman-teman yang nanti mau melaksanakan KKL, baik yang konsentrasi jurnalistik dan PR, itu juga bisa di media-media radio. Mau radio, televisi, itu semuanya bisa. Jadi tergantung dengan judul atau apa yang mau kita teliti di situ. Kalau misalnya di radio RRI sendiri, kalau anak PR tuh biasanya di bidang apa? Jurnalistik pasti mungkin di pemerintahan gitu ya. Kalau anak PR biasanya di bidang apa? Kalau dari PR itu sebenarnya mereka dengan PR dan jurnalistik ini kalau untuk di media radio itu perbedaannya tipis saja. Karena PR itu ada juga yang melakukan penelitian dengan mengambil gambar atau mungkin dia laksanakan sebagai kegiatan liputan, tapi dia bukan meliput, dia hanya mengikuti misalnya ada kegiatan-kegiatan kantor dan bikin press release. Jadi dia lebih ke operasionalnya, sementara si bagian jurnalistiknya bagian pemerintahan. Nah itu kalau misalnya magang itu apakah nanti dibagi ke Pro 1, Pro 2, Pro 3 atau dibagi berdasarkan divisi kayak kamu pemerintahan, kamu feature, kamu ini gitu? Tidak, kalau magang itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi sebelum kita mau magang nanti, kita semua itu harus yang paling utama itu persiapkan judul sebaik-baik mungkin. Jadi kita harus siapkan judul yang betul-betul kita paham dan mengerti. Tetapi sebelum itu lakukan survei dulu ke lapangan, ke media mana yang mau dilakukan penelitian KKL, ditanyakan kira-kira kalau saya mau ambil judul seperti ini ada tidak di situ, bisa tidak. Oke, dulu ini mungkin cerita sedikit ya, proses apa yang kemudian Canda buat waktu mau ikut KKL? Mungkin dari tadi kan harus survei dulu, kemudian bikin judul, lalu pergi ke tempat seperti itu. Nah sampai dengan selesai KKL itu apa saja yang dilakukan gitu sama Canda waktu itu? Ya, jadi pertama itu pas KKL itu pertama saya siapkan judul dulu. Tetapi saya baca-baca, pokoknya lihat di media, internet atau Google, kita baca-baca dulu. Kira-kira
referensi judul yang bisa dengan media begitu. Jadi cari-cari, misalnya mau ambil di bagian media online, bagian penulisan berita, atau mau teliti soal apa. Jadi kita tulis judulnya kita tulis, habis itu kita bikin dengan kira-kira ini fokus masalahnya apa. Nah kalau untuk mau tahu masalahnya ya kita turun survei, lakukan survei, kita datang ke kantor, kita sampaikan judul, terus kita tanyakan jika misalnya saya mau ambil soal ini begini, terus kira-kira kita tanyakan di sini masalah yang ada tidak berdasarkan judul ini, masalah yang bisa digali untuk diangkat untuk diteliti itu apa. Jadi kita harus setelah itu melakukan magang. Setelah itu kita masih mengumpulkan data-data untuk bikin latar belakang awal. Setelah itu baru melakukan penelitian. Melakukan penelitian. Nah itu terus habis itu nanti bikin laporan dan kemudian sidang gitu ya. Ada sidangnya tidak kalau KKL? KKL ada, itu namanya ujian KKL. Ada ujian KKL. Jadi selama kalau KKL itu jadi ketika kita nanti sudah menjalankan KKL di media yang sudah kita tuju, apapun yang kita kerjakan, apapun itu kita harus selalu catat. Kita harus menulisnya, mau diketik atau terus ini kita punya satu buku pegangan. Jadi misalnya itu dicatatnya setiap hari. Itu juga diwajibkan dari kampus supaya ketika kita selesai mau bikin untuk laporan itu kita tidak sulit lagi karena kita sudah punya data-data, sudah setiap hari apa yang kita lakukan kita tulis. Misalnya hari ini saya melakukan atau saya berjalan bersama dengan koordinator, lakukan liputan siaran di sini itu kita tulis, kita catat apapun yang kita lakukan. Kalau itu tadi kan proses mau magangnya. Nah sekarang posisinya katakanlah kita sudah magang. Sebagai seorang anak magang, apa yang harus kita buat supaya pulang dari tempat magang tuh bisa dapat sesuatu gitu? Ya, kalau untuk yang mau magang, ketika sudah mendapatkan tempat tujuan untuk melakukan magang sesuai dengan judul yang diangkat, saya harapkan mereka harus aktif. Karena di situ kalau mereka hanya pergi magang duduk terus tinggal lihat ada apa, tinggal tulis-tulis atau mungkin hanya bantu-bantu pekerjaan dalam kantor tetapi tidak melaksanakan dengan fokus utama sesuai judul, itu nanti bikin kita sulit sendiri karena kan kita selama magang kita harus menjalankan apa yang kita kerja, kita harus menulis kegiatan-kegiatan harian kita. Jadi saya sarankan harus aktif dalam kegiatan apapun itu. Lebih baik lagi kalau misalnya di media-media jurnalistik radio itu ada yang liputan mana ikut saja meskipun bukan kita yang meliput tapi ikut saja karena kan kita juga belajar dari situ, kita banyak dapat teori. Jadi kita bisa tahu caranya seperti ini begini. Anak magang biasanya diizinkan tidak untuk bikin berita radio juga atau harus tetap dalam pendampingan? Iya, jadi kalau magang itu pertama kita masih didampingi karena mereka awal jadi belum paham belum mengerti. Jadi kita dampingi, biasa dampingi bagaimana cara membuat berita. Jadi kasih satu rekaman informasi, terus disuruh kira-kira menurut dia kan menjadi seorang wartawan itu kita menentukan angle sendiri yang paling dirasa paling penting, paling bagus kan. Jadi kita disuruh kira-kira ini isu apa yang mau kita angkat dari rekaman ini. Jadi kita nanti kalau masih bingung apa boleh bertanya, nanti dibantu. Jadi dijelaskan caranya seperti ini. Semakin hari nanti kalau sudah paham itu nanti sudah bisa dilepas. Jadi dia melakukan sendiri. Jadi ini ya akan tetap didampingi awalnya, hasil liputannya pun tetap didampingi juga. Jadi nanti ada namanya editor. Jadi setelah apapun yang kita lakukan menulis berita, nanti dikasih ke editor. Editor masih baca lagi, kira-kira kesalahannya di mana dijelaskan. Dan jadi tidak perlu takut ya sebenarnya magang. Tidak perlu takut karena itu juga kita namanya belajar. Karena mungkin banyak yang berpikir kalau magang tuh nanti akan apa ya? Ada yang berpikir magang mungkin cuma buat memenuhi permintaan atau dari kampus saja, tapi ternyata itu tempat yang baik untuk belajar gitu ya. Jadi harus memanfaatkan sebaik mungkin karena ketika kita magang kalau orang melihat ternyata kita punya potensi dan ternyata kita bisa setelah selesai magang kita bisa melanjutkan kerja. Sama seperti Canda ya, dari magang kemudian langsung kerja di sana. Itu tadi yang pertama kalau mau jadi anak magang itu harus aktif gitu, baik dalam bertanya dan juga maupun ikut liputan. Selain itu mungkin dari attitude juga harus dijaga ya selama liputan ya, atau selama magang juga ya. Attitude juga harus dijaga. Yang pertama itu kita punya kedisiplinan. Datang harus tepat waktu.
Setiap hari datang pagi, tetapi tidak hanya seperti yang tadi saya bilang, datang terus duduk-duduk main HP. Karena selama saya di tempat kerja itu ada anak-anak magang dari kampus-kampus lain itu juga, yang mereka itu datang itu hanya ikut sebentar, habis itu yang pendamping lain ada lagi kerja, atau mereka duduk-duduk atau cari ruangan-ruangan kosong istirahat tidur. Padahal seharusnya ketika magang itu kita selalu aktif tanya ya, apa yang harus saya buat, ini kira-kira seperti apa, pasti akan dikasih tahu sama ini yang menemani magang gitu kan. Iya, pertama kalau itu ada tugas-tugas, tetapi kita kan magang, jadi setelah tugas kita selesai mereka lagi lakukan hal lain, kita mencoba untuk bertanya kira-kira ini apa yang. Jadi selain itu, selain dari yang kita kerjakan sesuai dengan judul, kita juga mendapatkan informasi lain, latihan lain. Canda, sejauh ini selama kerja dari habis magang kemudian kerja sampai sekarang, pernah satu tim dengan anak magang tidak? Dari kerja. Selama kerja ini pernah satu tim dengan anak magang tidak? Membimbing teman-teman yang magang? Pernah. Okay. Ada beberapa teman waktu itu dari Unama. Jadi itu ada sekitar 5 orang, laki-laki dan perempuan. Jadi kita karena di dalam ruangan pemerintahan itu ada sekitaran 10 orang, tetapi karena namanya tugas untuk pemerintahan, jadi setiap hari harus keluar libur. Jadi yang beberapa yang kadang mungkin tidak ada jadwal di dalam. Nah itu kita dibagi untuk membimbing mereka. Jadi kita mengajarkan mereka bagaimana cara menulis berita. Jadi mereka misalnya mereka tuh kita ajarkan. Jadi pertama mereka ada itu kita kasih misalnya isu apa atau dari inisiatif mereka. Saat ini saya mau liput ke sini, ada dapat informasi ini dan ini. Oke, pergi liput. Misalnya dia masih bingung, ini apa yang mau saya tanyakan. Jadi kita beritahu. Kita bantu dia untuk ini pertanyaannya begini. Jadi mereka yang pergi melakukan peliputan, setelah itu mereka kembali bawa dengan hasil rekamannya itu. Jadi di situ kita bantu lagi bagaimana cara menulis untuk menguangkan jadi sangat pendamping. Oke, jadi pokoknya akan terus dan selalu dibantu kalau aktif ya. Kalau tidak aktif dan ya sudah jangan malu untuk bertanya gitu ya. Nah menurut Canda, apakah pihak radio melihat program magang ini kuliah kerja lapangan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan talent baru bagi radio? Iya, sebenarnya kami di RRI Kupang itu setiap kali ada mahasiswa KKL yang magang, itu nanti mereka belajar magang di situ, mereka belajar semua berita. Setelah mereka sudah bisa, mereka mungkin sudah habis masa KKL-nya, pasti kan harus kembali keluar magang. Ya di situ dari kantor itu dikasih kartu, dikasih kartu nanti untuk setiap orang yang di situ itu diwajibkan diberikan kartu sebagai kontributor. Ya itu jadi mereka itu sebenarnya kalau sudah punya kartu itu apalagi dari media, dari RRI itu kan dikasihkan anggaplah sudah legal kan. Iya. Jadi itu mereka bisa pergunakan. Jadi dimanapun mereka berada, mereka masih bisa tetap melakukan aktivitas jurnalistik, liput, mencari berita. Jadi apapun kegiatan mereka tinggal liput, tulis, terus bisa langsung dikirim baik via WA maupun email bisa. Jadi itu nanti diproduksi baru dikirim. Jadi kita produksi di kantor, berita mereka tetap bisa disiarkan. Jadi ini sebenarnya salah satu hal yang bagus ya. Kalau lulus kemudian saya selesai magang dikasih kartu kontributor, masih tetap bisa melakukan ini produksi jurnalistik ya. Jadi selain magang kita keluar itu kita kalau memang benar-benar niat ingin menjadi seorang wartawan, kita akan jalankan. Kita kan sudah punya kartu kontributor. Kita pasti akan niat, saya tetap mau menjadi wartawan. Jadi saya harus meliput berita ini. Kan kita sudah punya wadah media. Jadi kita tinggal bikin, bisa dikirimkan, langsung diproduksi, dan itu suatu kita disiarkan. Iya, kita bisa fokus. Jadi dan asal tidak menyalahgunakan itu tadi ya wewenang ya, takutnya karena punya kartu pers kemudian melakukan tindakan yang tidak pantas gitu. Nah kemudian menurut Canda, apakah KKL ini, program KKL ini kemudian menjawab kebutuhan mahasiswa untuk belajar dunia jurnalistik? Iya, bagi saya program KKL ini sangat menjawab, karena KKL ini dari adanya KKL ini apapun yang kita misalnya kita sudah di bidang ini bagian jurnalistik, itu kita bisa tahu dan mendapatkan semuanya dari ada program KKL ini. Artinya menambah kemampuan keterampilan kita di lapangan sebagai jurnalistik maupun humas. Oke, kayak tadi juga yang kembali ke jawaban Canda bahwa kalau di kampus tadi kita belajar teorinya, kemudian prakteknya secara langsung di radio. Nah, tips, dan itu tadi tips mungkin berkaitan dengan jawaban Canda sebelumnya, apa yang perlu dipersiapkan. Tips untuk menjadi seorang reporter yang baik deh sekarang, reporter media jurnalistik apa nih Canda? Ya kalau tipsnya ya yang pertama ya seperti saya bilang, berani.
mental juga harus. Itu yang terus jangan mudah untuk menyerah, patah semangat. Jadi pergi tidak dapat, sudah saya pulang karena tidak ada. Jangan mudah begitu karena kita informasi itu setiap saat itu banyak. Jadi misalnya kalau yang ini tidak dapatkan, kita harus langsung putar otak. Cari kira-kira untuk menggantikan ini mungkin bisa dari narasumber kedua atau orang lain, atau mungkin kita punya isu yang lebih penting, isu yang lebih menarik dari ini, ya kita cari gitu seperti itu. Jadi harus banyak membaca juga, terus banyak mendengarkan, karena dengan mendengarkan berita di situ, karena kita kalau menjadi reporter itu kita harus mencari isu sendiri, karena kita yang harus turun, kita yang memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi kita harus banyak membaca, mau membaca berita di media lain itu juga perlu. Misalnya itu kan jadi sebagai referensi kita gitu. Mau di media online ataupun kita menonton televisi, berita-berita itu juga penting. Oke, jadi itu juga tadi penting untuk selalu update berita ya, update informasi ya, karena mau jadi reporter. Oke, itu tips bagi mahasiswa yang mau magang. Sekarang kita mau tanya untuk Kobus Podcast, pesan dan pesan kamu untuk sebelum ke Kobus Podcast, pesannya Chanda untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang akan magang atau yang sekarang mungkin baru masuk belajar sebagai seorang jurnalis gitu, calon jurnalis. Silakan. Ya, kalau pesan saya dari untuk teman-teman, adik-adik yang nanti mau melakukan KKL atau yang baru mau memasuki bidang jurnalistik, jangan takut, karena ini namanya semua awal itu kita belajar. Jadi kita belajar dari sebelumnya tidak tahu, kita akan menjadi tahu. Intinya niat kita itu besar, jadi kita ingin tahu, kita gali terus, apapun yang kita mau kita gali terus, kita bertanya terus, jangan takut dan jangan malu untuk bertanya, karena kalau malu pasti sesat di jalan. Malu pasti sesat di jalan. Dan terakhir Chanda, harapan untuk Kobus Podcast sendiri sebagai media di kampus? Ya, harapan saya ya, karena Kobus Podcast juga merupakan kegiatan jurnalistik, jadi ya terus dikembangkan dengan isu-isu yang menarik. Siapa tahu mungkin ke depan bukan hanya saja mengundang mahasiswa-mahasiswa, tetapi bisa ada bikin suatu isu menarik dari bisa dengan pemerintahan atau dengan yang luar, kerjasama lakukan dialog-dialog interaktif. Oke, jadi itu harapannya dari Chanda. Terima kasih banyak Chanda sudah mau bergabung bersama kita. Jawabannya banyak yang menarik. Saya kalau jadi mahasiswa kembali pasti mau magang di radio ya. Karena banyak sekali manfaatnya. Termasuk tadi yang menarik itu kartu kontributor itu adalah salah satu hal yang sangat bikin kita senang kalau keluar dari tempat magang dan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Chanda sudah bergabung bersama kita. Semoga nanti bisa bergabung lagi di episode-episode selanjutnya. Amin ya. Oke, baiklah sahabat Kobus Podcast, demikianlah bincang-bincang kita dengan Chanda, dan jangan lupa untuk menyaksikan episode Kobus Podcast kali ini dan episode-episode yang akan datang. Jangan lupa juga untuk mengikuti kami di seluruh kanal media sosial. Kami ada di YouTube Ilmu Komunikasi Unwira, Instagram @kobuspodcast, lalu TikTok @kobuspodcast, Facebook Kobus. Saya Melisa Sahan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.